Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Marica Toaro dengan NIM A11.2024 dari kelas A11 Matematika 1. Di sini saya akan mendemokan proyek capstone aplikasi REST API Client atau Postman Lite menggunakan bahasa TypeScript dan Electron, serta database-nya di sini menggunakan SQLite. Langsung saja kita bisa mendemokannya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Di sini ada bagian history, collection, environment, manage, save, tombol send, kemudian hasil response, body headers. Nah, langsung saja kita misalnya mau uji API di sini. Misalnya kita klik, kita ngetik gini aja. Kok salah. Misalnya seperti ini, terus kita pilih yang get sudah sesuai, sudah get, kemudian kita send. Nah, ini sudah tampil. Kalau misalnya tanda di sini kodenya 200, berarti dia itu succeed atau berhasil ya. Ini sebagai contoh aja, misalnya contohnya kita di sini tuh mau nembak get method nambah metode get ke API publik. Tadi kan sudah muncul ini ya, link URL-nya yang ini. Kita sudah pakai metodenya get, kita sudah mendapatkan hasil JSON-nya seperti ini. Ini contoh gitu. Di sini juga sudah ada tampilan time-nya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan respon, serta ukuran byte-nya juga ada di sini. Nah, ini kalau misalnya di Postman itu kan ada yang centang buat petty print, kalau buat merapikan gitu. Kalau misalnya nggak pakai petty print, dia nanti kan jadinya kayak yang baris panjang itu kan. Nah, ini kalau misal di petty print bakal jadi rapi, dan ini sudah otomatis pakai petty print, jadi lebih rapi lah tampilannya, istilahnya seperti itu. Nah, kemudian tadi kan kita sudah barusan membuat nembak metode get API publik itu ya. Itu sudah masuk ke history. Nah, ini yang barusan kita buat tadi itu. Ini history yang barusan kita buat. Ini otomatis ke refresh, jadi langsung tampil bertambah di sini, langsung nambah ke sini pokoknya. Kalau misalnya kalau kita tadi nge-send itu, ini mau gagal mau berhasil, dia bakal nambah ke sini. Terus misalnya kita hapus nih, terus kita mau masukin lagi berdasarkan history, kita klik, nah dia langsung masuk lagi di sini. Terus, tapi kan kita nggak tahu di sini tuh ini apa gitu kan, maksudnya nge-get apa kan kita nggak tahu nih dia nge-getnya apa gitu kan. Terus itu makanya ada fungsi untuk save di sini, save. Oke. Langsung misalnya kita save gitu kan ya, nama requestnya misalnya foldernya uji coba gitu aja lah, kita simpan. Nah, kosong dong. Iya, salah. Harusnya tadi kita yang ini dulu, kita save.
kita pakai folder tadi mana ya, uji coba API gitu, nama requestnya ambil. Nah kita gini aja lah biar nggak sama namanya, build data post, simpan, masuknya ke collection, maksudnya ke tab collection. Tadi kan kita, nah tadi yang ini masih kosong, ini yang barusan kita buat. Nah tampil seperti ini. Terus di sini juga ada manage. Nah ini manage itu buat environment, jadi fitur yang apa ya, intinya memudahkan, karena daripada ngetik panjang-panjang atau ngapalin panjang-panjang, ini bisa make langsung kayak mempersingkat, membantu mempersingkat gitu aja. Misalnya kita di sini pakai environmentnya bikin, kita sebenarnya sudah ada sebelumnya deh, kita bikin kan aja deh, baru aja dev misalnya gitu. Variablesnya misal kita pakai yang tadi aja deh. Nah ini ini aja deh, ini aja, nggak usah pakai costnya, kita com aja. Terus misalnya kita ini deh, ini my URL, bentar, my URL jadi 2. Nah ini kan untuk JSON stringnya harus nih gunakan tanda kutip ganda, ini kita tambahkan di sini, hasilnya seperti ini. Kemudian kita save gitu aja deh. Kurang udah sesuai deh. Bentar, nggak mau. Berarti sudah bener deh. Coba kita pakai yang tadi sudah saya simpen. Oh iya deh, pantesan kok nggak bisa tadi. Ini harus gak usah pakai ini. Kenapa pakai ini tadi? Kita simpan deh. Nah environment berhasil disimpan. Kita oke. Tutup. Terus kita misalnya mau nyoba langsung gitu aja. Jadi kan kita bikin dev nih, misal kita mau testing ulang, nah pakai yang ini nih. Nah kan tulisannya di sini mah URL kan, itu bakal otomatis terganti dengan yang apa namanya, dengan yang di environment dari kita itu, link yang, nah yang ini my URL nya langsung otomatis keganti yang ini. Nah kita send, nah tampil berdasarkan apa namanya, link yang URL yang tadi itu. Terus misal kita ngetik sembarangan apa ya, misalnya ya youtube.com, error karena nggak ada HTTP atau HTTPS nya. Ini kan juga ada apa namanya, buat yang error handling ya ini. Jadi kalau misalnya error, dia nggak bakal nge-crash, tapi cuma menampilkan bahwa send requestnya dia error. Di sini YouTube kan nggak ada HTTPS nya, format URL nya tidak valid, jadinya dia ditampilkan di sini pesannya error, dan disuruh memastikan untuk awali dengan HTTP atau HTTPS seperti itu. Kemudian misal kita ngetik apa ya, Google deh, salah berarti ada ini nih. Nah apa namanya, kalau misalnya endpoint yang kita ambil itu dianya
nggak berbentuk JSON tapi bentuk HTML, ya seperti ini tampilannya, jadi seperti ini nampilkannya itu. Apa namanya, gimana ya jadinya, kalau kalau dia nampilnya HTML ya apa adanya gitu, jadi nggak bakal maksa apa maksa format JSON gitu. Jadi kalau misalnya HTML ya HTML gitu aja mas, nggak usah, kalau nggak, kalau apa endpointnya manggilnya bukan JSON ya dia nggak bakal maksa JSON gitu. Terus kalau misalnya kita mau, misalnya kita masukin URL yang lemot banget gitu ya, misalnya ini kepanjangan, bentar tak buka catatannya dulu. Nah ini URL nya buat ngetes yang kalau misalnya linknya lama ya, misalnya send. Nah, service temporary unavailable ini dia apa namanya, delay selama maksimal 10 detik aplikasinya. Jadi kalau misalnya 10 detik nggak mendapat balasan atau respons, ya dia bakal apa namanya, bakal muncul errornya. Jadi nggak tiba-tiba aplikasinya nge-freeze atau gimana gitu. Ini buat contoh aja, kalau misalnya servernya lama ya aplikasi ini bakal otomatis ngebatalin request yang kita ambil tadi. Itu kalau buat yang aplikasinya. Kita masuk ke kode sekarang. Nah ini di sini apa namanya, tampilan struktur foldernya ya, kita bikin apa layout arsitektur dan SOC atau expression of concerns, biar lebih rapi tampilan foldernya, nggak asal numpuk. Ada buat yang UI, ini buat yang buat UI, kemudian buat service apa, buat UI buat tampilan. Terus ada yang apa, preload JS, preloadnya di luar untuk buat apa kayak jembatan security IPC-nya. Kemudian main prosesnya ada di service dan repository. Apa yang main service, main proses ada di service. Kemudian repository itu buat yang ngurusin logiknya dari aplikasinya, seperti itu. Serta database-nya juga masuk ke repository. Kemudian kita masuk ke ini dulu, API service. API service. Nah untuk untuk yang API service ini kita apa namanya, nggak nge-fetch dia apa ngapain, sorry, tak cari dulu sebentar. Lah ini, nah ini tinggi. Nah jadi apa namanya, bagian new URL ini dia nggak apa namanya, nggak cuma fetching biasa. Kita tambahin kalau kayak istilahnya security-nya gitu, buat ngeblokir juga apa, pakai try catch new error, apa try catch new URL. Jadi kalau misalnya ada URL palsu langsung diblokir gitu. Seperti tadi kan kita ngetiknya youtube.com kan, dia nggak ada HTTPS nya. Nah makanya dia
langsung nampilin error ini, langsung ngeblokir lah, intinya lah ngeblokir requestnya karena format URL-nya tidak valid. Terus lanjut pada bagian upload controller, ini saya setting 10.000 ms atau sama aja dengan 10 detik. Jadi kalau misalnya apa namanya, ya yang kita maksud tadi logikanya tuh timer 10 detik itu misal kita fetching endpointnya selama 10 detik itu belum selesai, otomatis apa namanya dia ngirim sinyal abort itu buat apa namanya, buat nampilin error entah request timeout setelah 10 detik lebih dari 10 detik itu nggak selesai, servernya lampu tidak merespon, atau kalau kalau apa namanya servernya gagal dihubungi seperti yang tadi kita contohkan kan, seperti dengan YouTube itu dengan yang delay itu, seperti itu. Kemudian sekarang kita masuk ke renderer TS ya, kita dari atas sebentar. Oke, kalau tadi yang saya jelaskan mengenai apa namanya URL dan upload controller itu kan fungsi yang pertama. Sekarang ini yang fungsi kedua, kita masuk ke fungsi kedua itu ada di UI-nya, UI renderer TS, yaitu substitute variables. Kita dulu, hope ini dia substitute variable. Jadi ini apa namanya yang ngatur apa ya, mastermind gitu aja, otaknya lah, otak dibalik fitur variabel kurung kurawal yang tadi kita buat kan ada yang ininya tuh, yang ini bagian ininya. Nah apa namanya, daripada pakai looping string manual kan berat, jadi saya memakainya itu pendekatan regex atau regular expression. Jadi logikanya dia bakal nge-scan teks yang mau dikirim. Kalau misalnya ketemu pola ini dia bakal ngambil key-nya nih, match key, ngambil key-nya, terus dicocokkan sama array di environment yang lagi aktif di RAM-nya yang tadi kita buat itu. Terus nilainya langsung ditukar sama array yang tadi kita buat itu. Kalau key-nya nggak ada, ya bakal apa namanya, biarin teksnya utuh biar nggak error gitu. Kemudian kita akan masuk ke fungsi yang ketiga. Kita masuk ke yang ketiga, di sini ada collection repository. Oke, pada bagian collection repository ini kan fungsi 3, 4, 5, 6 di sini fungsinya di sini semua. Yang tadi kan kita bikin collection kalau nggak salah ya. Sebentar, tampilin lagi. Nah ini collection ini. Nah di kode ini yang pertama tuh kita export class dulu collection repository, terus kemudian yang pertama kita buat fungsi untuk get collection. Jadi kalau logikanya kalau misalnya sudah ada, ya dia sudah ada koleksi yang kita buat sebenarnya, ya kita tampilin koleksi yang sudah ada gitu. Misalnya kita sudah bikin 2, ya tampilin 2 collection. Kalau misalnya belum ada, ya kita kosong. Kemudian ini fungsi untuk create collectionnya di sini, kelasnya buatnya pakai SRP atau single responsibility principle. Tugasnya cuma intinya sama kayak ini juga, tugasnya cuma nerjemahin query-nya SQLite. Jadi nggak urusan mau ada internet atau UI-nya gimana pun,
Terus kalau yang di uh, ini kebanyakan sebenarnya pakai objek promise ya, tujuannya biar proses nulis ke database nya sifatnya sinkronos, asinkronos. Nah, jadi aplikasinya bisa nyimpen data ke hard disk di balik layar gitu, tanpa bikin aplikasinya nge-lag atau patah-patah. Nah, sedangkan yang yaitu logika inti dari semua yang collection repository ini ya buat untuk bikin collectionnya. Jadi lanjut jelasin yang kedua sih untuk yang buat folder koleksi baru. Jadi kalau misalnya apa namanya, kalau misalnya tadi kita membuat ya kita masukkan masukkan query insert into collection, ID, nama, create nya kapan, seperti itu ke database. Terus setelah itu langsung langsung tampil koleksi yang barusan kita buat tadi di collection. Terus kalau apa namanya, kita kita nyimpen request ke folder tertentu. Jadi misalnya kita sudah buat apa namanya, sudah buat collection, kan collection apa itu sih contohnya apa jadi. Nah, ini API mahasiswa, testing API, sudah API kan ada 3 misalnya seperti itu. Terus kita mau nyimpen request yang tadi kita ketik itu ke salah satu folder dari itu. Nah, itu dia function ini dia bakal insert query-nya itu ke saved request. Saved request itu ya collection ID yang tadi kita pilih gitu. Isinya apa aja ya, ID-nya, collection ID-nya, nama, method, URL. Ini biar membedakan dengan yang sudah membedakan dengan koleksi apa, isi koleksi yang membedakan isi di folder koleksi yang sudah ada misalnya, ya gitulah intinya. Dengan keempat ya nulis semua request yang ada di dalam satu folder tertentu. Jadi ini buat apa namanya, nampilin gitu. Ini kan ada, kalau misalnya kita klik, nah dia bakal membuka dan menampilkan request yang sudah pernah kita simpan seperti itu. Nah, jadi langsung kita balik sini aja dulu. Ini sebagai penutupnya, jadi sebagai penutup mau sharing soal challenge atau tantangannya selama ngerjain tuh gimana ya. Itu kayak misalnya menghubungin UI-nya itu sama database SQL di Electron, kan apa ya, masih agak sulit dipahami. Jadi kayak di sini kan ada istilah IPC, interprocess communication, yang juga harus dipelajari pola komunikasi IPC ini untuk apa ya, gimana, kayak biar tahu gimana cara ngubungin UI yang HTML itu sama database SQL di elektronnya. Itu tantangannya gitu, seperti itu ya. Tadi kan apa, menyambungkannya itu tadi kita lewat preload TS ya, supaya datanya bisa nyebrang aman gitu. Kemudian untuk learning outcomes-nya gimana ya, ya learning outcomes-nya jadi kayak lebih tahu bahwa mengenai OOP ya kan, object oriented program. Jadi kodenya itu kalau membuat aplikasi kodenya harusnya dipisah, nggak jadi satu folder apa saja gitu. Jadi kalau misalnya mau ngatur yang back end-nya atau front end-nya kan jadi bingung karena jadikan satu. Jadi kalau apa namanya sudah buat seperti ini, jadinya sudah ngerti ini repository apa, misalnya kita bikin
yang front end di UI, kita bikin logiknya itu di repository atau di mananya, kemudian yang service itu buat menghubunginya seperti itu. Jadi ya mungkin ya gitu aja sih, mungkin ya segitu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau misalnya ada kurang atau kesalahan dalam penjelasan, mohon dimaafkan, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.